Kasus gagal ginjal pada anak semakin bertambah dan menjadi ancaman bagi para orang tua. Ironisnya, salah satu pemicu gagal ginjal ini justru diduga berasal dari obat yang mengandung zat berbahaya. Sudah bergabung bersama kami dokter spesialis anak, Dr. Naomi Esternita. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam, David. Ya, Bu Dokter, tadi sempat mengikuti pernyataan Menteri Kesehatan ya. Ya, Baik, itu tadi disebutkan ada memang etilen glikol dan juga ada DEG ya, diethylene glikol yang kemudian ada dalam kandungan obat sirup, seperti ada 5 tadi disebutkan obat sirupnya. Dari pengalaman Bu Dokter selama ini menerima pasien, pernah menemukan 2 bahan ini sebelumnya? kami tidak artinya kan kalau dokter kan meresepkan obat-obat tentunya yang sudah edar ya. Kita tidak meneliti kandungan obat-obatan itu secara spesifik. Oh, jadi berdasarkan apa waktu itu memberikan resep kepada pasien begitu? Apakah karena berdasarkan pengalaman sebelumnya memang ini obat sudah lama, kan kita tahu ada Thermorex sirup juga dari kecil kita tahu pernah ada gitu. Jadi berdasarkan karena apa biasanya pertimbangannya? Eh, Polyethylene glycol itu adalah suatu pelarut tambahan yang mungkin tidak tercantum di dalam kandungan obat-obatan, tapi Oh, kan yang kita lihat di ingredientsnya adalah zat aktifnya, paracetamol misalnya. Jadi kita tidak melihat baik, baik, kandungan, kita tidak tahu pelarut apa yang dipakai, biasanya tidak tercantum di dalam suatu kemasan obat. baik. Jadi yang kita memperhatikan adalah kandungan zat aktif. Zat aktifnya untuk yang kesembuhan itu tadi ya, untuk Ya. menolong demam, menurunkan demam seperti itu ya. Jadi informasi itu pun nggak sampai ya ke dokter, kalau dari farmasi sendiri nggak pernah disosialisasikan ya. Iya. Oke, baik Bu, kita masuk ke gejala ya Bu Dokter. Kalau pada anak itu untuk gejala dini, supaya kita bisa melihat mengantisipasi jangan sampai malah terbiarkan begitu, anak-anak akhirnya keracunan. Itu kita harus melihatnya dari sisi apa nih? Selain mungkin urin yang kemudian tidak keluar begitu. Oke, dalam kasus-kasus yang sekarang sedang marak, kita harus pantau ada demam biasanya, anak disertai gejala demam, kemudian juga muntah dan tidak mau makan biasanya anak-anak itu, dan ada dari orang tua juga mengatakan bahwa kencingnya lebih sedikit atau bahkan tidak keluar urin sama sekali. Itu yang sudah lebih parah ya. Yang harus kita cermati bagaimana? Karena gini, kadang-kadang memang kan kita tidak selalu memperhatikan anak itu ketika dia kencing begitu ya. Bagaimana membuat kita sadar bahwa seorang anak ini bisa mengeluh, menyampaikan keluhannya kepada orang tua, lalu kemudian kita bisa, oh ini bahaya nih gitu. Kita harus Iya, cek. jadi memang mungkin orang tua harus lebih waspada. Kalau dalam saat-saat sekarang ini anaknya demam, tentu harus lebih diperhatikan. Memang sebelum ini pun kalau anak demam itu penting sekali melihat urin. Karena kalau anaknya dehidrasi atau kurang minum juga urinnya akan sedikit. Ya, Apalagi dengan sekarang ini kita jadi kita harus mungkin kalau di anak-anak yang masih pakai pampers, kita mesti lihat pampersnya berapa kali nih ganti, atau dari pagi sampai siang harusnya kan dia udah buang air kecil ya. iya. Kalau dari pagi sampai siang pampersnya masih kering, tentunya ini salah satu tanda kurang urinnya yang keluar. Misalnya sehari Oke. harus berapa kali dia ganti pampers, ini kok nggak ganti-ganti pampersnya, itu harus dicermati. Jadi memang kita menghimbau orang tua harus lebih teliti atau lebih concern dalam hal itu. Urin itu sangat penting untuk dinilai, apalagi dengan anak demam. Baik, tadi dokter katakan bahwa kalaupun dia juga kurang minum kan juga buang air kecilnya juga kurang. Mungkin ada indikasi lain yang memudahkan orang tua itu untuk bisa memantau. Ya, ini berhubungan dengan gagal ginjal kan. Jadi Iya, iya. salah satu yang memang kita harus, selain klinis kan kita juga harus periksa lab nantinya. Tapi entry masuknya adalah anak dengan demam, dengan tidak mau makan, dan
urin yang berkurang. Itu yang penting sekali. Yang kemudian kalau udah ada gejala seperti itu, lebih baik cepat dibawa ke dokter karena kita harus cek lebih detail. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, dalam kondisi sekarang ini lebih baik cepat dibawa. Baik, Dok, sekarang ini kan ada sejumlah obat yang dicekal ya, sudah ditarik dari peredaran dan harus memang sudah nggak boleh ada lagi dan nggak diberikan ke anak-anak. Apa obat yang baik yang bisa dikonsumsi anak jika demam? Oke, Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam kondisi ini lebih menghimbau adalah kalau bisa lebih baik non farmakologis dulu. Artinya begini, kalau mulai agak demam hangat-hangat, tidak terlalu tinggi, berikanlah minum yang banyak. Kemudian kompres hangat. Jangan buru-buru diberikan obat. Tapi kalaupun harus diberikan obat, artinya demamnya cukup tinggi, cepat dibawa ke dokter. Mungkin dalam kondisi sekarang ini kita lebih menganjurkan sementara pemberian obat-obatan dalam bentuk puyer. Jadi tablet yang digerus mungkin, jadi tidak ada campuran pelarut yang di dalam sirup sementara sambil menunggu investigasi dari Kemenkes. Baik, Bu, tadi Pak Menkes sempat menyebutkan ada satu obat yang dikatakan jadi antidotnya dari etilen glikol ini, yaitu namanya fomepizole. Nah ini apakah dunia kedokteran istilahnya sudah tidak asing lagi dengan obat ini? Ini adalah obat baru yang kalau tidak salah juga Pak Menkes akan mengimpor ini dari Singapura ya. Jadi memang baru diberikan untuk antidot seperti ini. Jadi kita memang tidak ada di Indonesia, jadi kita baru dapat dari Singapura. Ya, ini karena juga dalam jumlah terbatas ya. Tadi Pak Menkes bicara ya. Betul-betul. Dan ini juga menjadi pertanyaan juga karena ini kan berupa obat injection ya. Dan apakah ini cocok untuk anak begitu? Apakah ya bisa ini tentunya masih baru. Saya tidak mempunyai kompetensi untuk berbicara mengenai itu. Ini pun baru ya. Pak Menkes juga baru untuk diadakan di Indonesia. Oke. Apakah ada bahaya lain selain obat-obatan yang dengan adanya etinol glikol tadi yang ada di dalam paracetamol, adakah kandungan lain yang berbahaya? Sementara ini kita masih investigasi, jadi memang kecurigaannya ke arah sana. Tentu yang lain masih dalam, kita masih mencari, itu pun kita belum bisa mengatakan 100%, tetapi sudah mengarah ke sana. Mengenai yang lain tentu masih dalam investigasi. Tapi kenapa hanya obat sirup saja nih yang berbahaya, yang lainnya enggak gitu? Karena polietilen glikol itu adalah suatu pelarut tambahan. Jadi untuk mencampur untuk pembuatan sirup, kalau nggak sirup kan nggak dicampur dengan zat tersebut. Oke, baik. Kalau gitu Dr. Naomi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga ada jalan keluar dan obat-obatannya juga boleh tersedia. Dr. Naomi Esternita, dokter spesialis anak. Salam sehat selalu.